Kalau kalian suka nonton film atau bermain game bertemakan Jepang, bertema samurai-samurai Jepang ya, mungkin kalian gak akan asing tuh dengan adegan ketika seorang samurai menusuk perutnya sendiri dengan pedang ya. Adegan itu disebut dengan harakiri atau seppuku. Nah menariknya adegan seppuku ini ya, adegan harakiri ini gak cuman buat bahan dramatisasi di film dan game-game doang tuh. Ternyata memang bener-bener terjadi pada Jepang pada zaman dahulu. Dalam video kali ini ya kita akan ngebahas tuh makna, asal-usul dan juga pengaruh dari tradisi yang ekstrim ini di Kacamata Penjelajah. Nah harakiri ini atau yang biasa juga disebut dengan seppuku, secara harfiah itu berarti memotong perut sendiri. Dimana praktiknya ini muncul tuh di prajurit tentara Jepang atau samurai, yang mana terjadi di sekitar periode Heian dan Kamakura, yaitu sekitar abad 10 sampai ke 12 ke atas. Bagi samurai yang melakukan tradisi ini ya, mereka berpikir dapat menghilangkan aib dan juga tanggung jawab dengan cara yang dianggap terhormat. Kalau mau disebut nama ya, soal contoh awal yang sering disebut tuh dalam sumber-sumber klasik Jepang, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di era Genpei Wars, yaitu era dimana struktur militer dan juga politik itu udah mulai berubah. Seiring waktu, taruhannya ini bukan cuma soal malu pribadi doang tuh, tetapi udah mulai merambat ke reputasi keluarga dan juga aliansi politik. Mungkin bakal ada pertanyaan tuh, kenapa hal ini, tradisi ini tuh menjadi dianggap sah bagi orang-orang Jepang pada saat itu, terutama bagi para samurai. Nah jawabannya itu ada karena 3 hal, kombinasi 3 hal ini, yaitu militer, etika militer atau yang sering disebut dengan Bushido, agama dan juga struktur sosial. Yang pertama ini adalah Bushido yang merupakan etika militer, yaitu kode moral tak tertulis yang menekankan keberanian, loyalitas, dan juga kesetiaan. Bagi banyak samurai ya, hidup tanpa kehormatan lebih buruk daripada kematian. Jadi seppuku ini dianggap sebagai ritual penembusan, cara untuk memperbaiki kehormatan di depan publik dan juga keluarga. Kemudian ada juga kombinasi pengaruh agama, dimana pada saat itu ya ada 2 agama tuh yang lagi berkembang dan banyak dianut pada orang-orang Jepang pada saat itu, yaitu agama Zen dan juga Shinto. Agama Zen mengajarkan tentang ketenangan dan juga kesiapan batin. Sedangkan Shinto menekankan tentang pentingnya ritual dan kehormatan keluarga. Karena hal itulah kematian yang dilakukan dengan cara yang teratur, yang maksudnya itu dirancang, tenang, dan mengikuti aturan-aturan tertentu ya, dipandang lebih terhormat dibandingkan dengan kematian dengan cara yang bisa dibilang cemas atau takut gitu. Maksudnya misal lagi ada perang nih, lagi ada perang antara kubu A dan kubu B. Kubu A ini udah mulai kalah dan banyak prajuritnya yang memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Nah hal ini malah akan menjadi aib tuh bagi para prajurit dari kubu A. Selain itu juga ya, tradisi harakiri ini makin diperkuat tuh oleh struktur feodal Jepang pada saat itu, dimana kehormatan kelas atas ya, kehormatan seorang samurai itu memiliki sebuah implikasi politik. Nah, ketika seorang samurai ini kehilangan kehormatannya, itu akan mempengaruhi tuh reputasi dan juga posisi klan. Oleh karena itu ya, seringkali seppuku ini dijadikan sebagai hukuman resmi, yaitu untuk membuktikan ketaatan kepada aturan internal atau sebagai tindakan politik untuk menghindari konflik dari pembantaian massal. Nah begitu terus tuh sampai akhir abad ke-19 ketika terjadinya restorasi Meiji yang terjadi di abad ke-19 itu. Nah sebenarnya untuk restorasi Meiji ini intinya adalah revolusi politik dan sosial di Jepang pada saat itu. Nah sebenarnya kalau misalnya gue bahas sekarang bisa jadi satu video sendiri nih restorasi Meiji. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa tulis tuh di kolom komentar, perlu kita bahas nggak ini? Jadi setelah restorasi Meiji ini ya, Jepang itu udah mulai berusaha tuh untuk menjadi negara modern dan negara yang memiliki militer yang kuat. Oleh karena itulah dalam proses ini ya, elemen-elemen dari etik militer pada zaman dulu ya yang namanya Bushido
itu diadaptasi tuh menjadi retorika nasional, yaitu elemen-elemen yang berisikan tentang loyalitas, keberanian, dan juga mindset tentang penghargaan kematian demi negara. Nah, transformasi ini nih benar-benar perlahan tapi pasti tuh membentuk nilai-nilai tradisional menjadi etos militer modern. Singkat cerita, waktu Perang Dunia Kedua, ketika posisi Jepang itu udah mulai banyak terancam tuh, pemimpin militer Jepang ini melakukan sesuatu hal yang ekstrim. Dalam konteks ini akhirnya melahirkan tuh yang namanya Tokubetsu Kogekitai, dimana kalau di luar negeri itu banyak disebut sebagai kamikaze, yang merupakan unit serangan khusus untuk menabrak ke arah kapal musuh. Dan untuk praktik ini ya udah mulai diresmi tuh dan diprogramkan di tahun 1944, yaitu dimana tahun-tahun ketika Jepang ini benar-benar kritis. Nah sebenarnya ya untuk berbagai macam perang-perang yang dilakukan Jepang ini ya udah pernah gue bahas tuh di dalam video gue yang ini. Nah sebenarnya untuk motivasi pilot kamikaze ini ya nggak selalu berdasarkan semangat patriotik doang tuh, tetapi memang ada yang namanya tekanan sosial, kemudian propaganda, dan juga kondisi perang yang benar-benar sulit lah bagi tentara Jepang pada saat itu. Dan hasilnya ribuan nyawa pilot itu dikorbankan. Dan memang ada beberapa serangan yang menghasilkan damage yang besar tuh bagi musuh. Tetapi hal ini malah menimbulkan yang namanya debat etis tuh, dan juga tragedi besar bagi keluarga pelaku dan juga pelaku tersebut. Setelah kekalahan Jepang yang terjadi di tahun 1945 ya, pasca perang, Jepang ini mengalami sebuah gelombang pergeseran lah yang menggeser budaya kehormatan di Jepang tuh. Yang pertama itu adalah pendudukan sekutu, terutama Amerika Serikat yang melakukan demilitarisasi dan juga reformasi. Militer Jepang dibubarkan, kemudian banyak pemimpin militer Jepang yang diberhentikan atau bahkan diadili. Dan ada juga tuh perubahan sistem pendidikan supaya nilai-nilai militeristik ini nggak diajarkan tuh, nggak diajarkan lagi sebagai kewajiban negara. Yang kedua itu adalah pengaruh sosial ekonomi. Yang kita tahu Jepang ini habis kalah perang ya, mau nggak mau dia harus memperbaiki tuh negaranya sendiri dengan jalur industri dan ekonomi, nggak lagi lewat militer, nggak lagi lewat ekspansi militer. Jadi loyalitas dan disiplin yang dulunya ada di medan tempur ya, itu dipindahkan ke tempat lain. Jadi semangat kerja keras, kemudian tanggung jawab terhadap kelompok, itu dipindahkan tuh yang tadinya di medan tempur, dipindahkan contohnya di tempat kerja, kantor, atau keluarga. Intinya budaya harakiri atau seppuku dan juga semangat lebih baik mati daripada menyerah. Nggak bisa dilihat hitam putihnya doang tuh. Di sisi lain memang memberikan yang namanya disiplin, solidaritas, dan daya juang yang benar-benar luar biasa. Tetapi di sisi lain, ketika nilai-nilai ini dipakai sebagai alat politik, apalagi dipakai sebagai strategi perang ya, itu hanya akan memunculkan sebuah keputusasaan yang mengorbankan nyawa secara sia-sia. Cuman ya dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran historisnya tuh, di mana budaya Jepang yang sangat menjunjung tinggi disiplin dan juga kehormatan dipindahkan ke etos kerja ya, itu dapat menciptakan kekuatan produksi yang sangat luar biasa ke arah pembangunan. Mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang tradisi harakiri Jepang, yaitu sebuah tradisi tuh untuk menjunjung tinggi kehormatan seseorang. Kalau ada salah kata, gua minta maaf. Gue Galih, gua pamit.